Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Maulana Malik Najam dengan NIM 20962181. Kemudian ada Selvia Ayugi Putri dengan NIM 20962232. Kemudian Rindina Adisya 20962178. Kemudian Atta Zuditama 20962197. Kami akan mempresentasikan mengenai makalah yang telah kami bahas tentang sebuah bisnis kuliner. Oke, untuk pertama, latar belakang. Bisnis kuliner merupakan salah satu bisnis yang sedang tumbuh berkembang di masyarakat luas. Bisnis ini memiliki potensi yang cukup besar, sehingga banyak diminati oleh masyarakat. Selain mendapatkan pendapatan yang tinggi, makanan juga menjadi sumber kebutuhan pokok bagi setiap orang. Beraneka ragam makanan yang unik, kehadiran wisata kuliner, dan tren kuliner yang menjadi gaya hidup masyarakat menjadi tanda bahwa bisnis kuliner berkembang pesat. Saat ini, pertumbuhan sektor usaha terutama pada bisnis kuliner yang semakin maraknya bermunculan saat ini, membuat para pengusaha makanan dituntut untuk memiliki strategi pemasaran yang berbeda-beda, sehingga pengusaha harus memiliki keunggulan untuk bersaing dengan para pesaingnya. Kini, usaha dalam bidang kuliner semakin bertumbuh pesat. Semakin tingginya tingkat persaingan akan menyebabkan pelanggan menghadapi lebih banyak alternatif produk, harga, dan kualitas yang bervariasi, sehingga pelanggan akan selalu mencari nilai yang dianggap paling tinggi dari beberapa produk bisnis. Bisnis kuliner juga tidak lepas dari perkembangan teknologi. Adanya perkembangan teknologi dan komunikasi telah membuat adanya perubahan baik di bidang sosial, ekonomi, dan budaya yang berlangsung dengan cepat. Dengan perkembangan teknologi semakin cepat, maka bidang finansial dan teknologi semakin berkembang dengan efisien dan modern. Bisnis kuliner berkembang pesat karena adanya layanan aplikasi modern yang membantu perkembangan bisnis tersebut. Angkringan gimmick menyediakan berbagai makanan dan minuman sederhana layaknya angkringan pada umumnya. Namun, angkringan gimmick memiliki kelebihan pada porsi makanan yang cenderung lebih banyak dengan harga yang relatif murah. Selain itu, angkringan gimmick memiliki tempat yang terbilang luas untuk sebuah warung angkringan. Di antaranya adalah space untuk lesehan yang terbagi menjadi dua bagian pada bagian tengah dan belakang. Space dengan menggunakan kursi di bagian tengah dan depan. Selain itu, tempat parkir di angkringan gimmick sendiri cukup luas, sehingga dapat menampung sebanyak 2-3 mobil dan 20 kendaraan roda 2. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah penting sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara memajukan usaha bisnis dalam bidang kuliner. Yang kedua, hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menarik para pelanggan. Yang ketiga, apa multiplier efek bisnis kuliner ke masing-masing daerah. Pembahasan. Usaha yang dapat dilakukan dalam mengembangkan bisnis kuliner adalah menjalankan sebuah bisnis, tentu kita harus bisa untuk dapat terus berinovasi dalam mengembangkan bisnis tersebut. Ide-ide kreatif dapat membantu bisnis untuk tetap berjalan. Inovasi produk, pemasaran yang kuat dan efektif, dan pelayanan kepada pelanggan menjadi beberapa faktor penentu sebuah bisnis dapat bertahan atau tidak. Dalam kasus ini, kita akan fokus membahas bisnis kuliner atau food and beverage. Bisnis kuliner sendiri termasuk bisnis yang sudah menjamur di masyarakat. Bisnis ini tidak hanya mengutamakan faktor produknya, tetapi pelayanan langsung kepada pelanggan dan kenyamanan dari toko atau kiosnya sendiri. Faktor produk dari bisnis food and beverage memiliki peran penting dalam memajukan bisnisnya. Bisnis ini memanfaatkan indera, pengecap, penciuman, manusia sehingga kesempurnaan sebuah makanan dan minuman yang ditawarkan menjadi tumpuan bagi pelaku bisnis ini. Jika produk yang ditawarkan sudah sesuai dengan lidah masyarakat, akan membentuk sebuah pasar tersendiri. Jika pasar sudah terbentuk, pelaku dari bisnis kuliner ini hanya perlu mengembangkan faktor-faktor pendukung seperti kenyamanan dari fasilitas kios atau toko. Pelayanan dari sebuah bisnis kuliner juga menjadi faktor penting.
yang menentukan terbentuknya sebuah pasar. Hal ini merupakan salah satu first impression bagi pelanggan terhadap resto ataupun kedai. Efek dari pelayanan yang diberikan berbanding lurus dengan engagement terhadap pasar yang didapatkan. Pelayanan yang baik akan membentuk pasar yang baik juga. Kunci bisnis menjadi sukses adalah ide kreatif untuk meningkatkan penjualan. Pastinya hal ini akan menjadikan keuntungan yang signifikan nantinya. Di era new normal, persaingan bisnis makin berat dari hari ke hari. Dengan demikian harus ada ide kreatif untuk meningkatkan penjualan agar tidak mengalami penurunan seperti halnya penjualan pada angkringan gimmick. Dengan cara membuat konten yang sekiranya menjadi daya tarik dan dikenal masyarakat, ide kreatif ini meningkatkan penjualan atau melalui promosi di media sosial. Bisa dengan giveaway atau kontes. Siapa yang tidak suka hadiah, pasti semua menginginkannya. Ini menjadi dongkrakan angkringan gimmick, sistem promosi bonus gratis satu untuk pembelian jumlah tertentu. Mengadakan diskon atau potongan harga. Tidak hanya itu, angkiran gimmick juga harus berkolaborasi dengan event-event yang menampilkan live musik seperti contohnya melakukan kolaborasi event pameran barang second. Pastinya mengundang banyak orang untuk datang ke pameran tersebut. Awalnya pelanggan akan datang hanya akan melihat-lihat pameran barang second tersebut. Dan akhirnya pelanggan juga ikut membeli makanan yang ada di angkiran gimmick juga. Untuk itu, meningkatkan penjualan angkiran gimmick dalam waktu ini seperti halnya banyak anak-anak yang mempunyai klub motor yang sering melakukan kopdar atau bahasa gaulnya night ride, ataupun sekedar nongkrong dengan cara mengundang klub motor. Tidak lupa, sebagai salah satu pemilik usaha, kita harus memperhatikan konsumen yang sudah berlangganan. Kepuasan adalah hal yang paling utama dari segalanya. Ide kreatif untuk meningkatkan penjualan yang pertama, banyak sebuah bisnis selalu berfokus kepada pelanggan baru dan yang lama dilupakan. Maka demikian seharusnya membagi fokus kepada pelanggan yang lama dengan pelanggan yang baru. Dengan begitu mereka akan menggunakan produk di angkringan gimmick dan bisa saja merekomendasikan produk angkringan kepada kerabat terdekat atau rekan bisnis lainnya. Dilihat juga dari kondisi pandemi saat ini, konsumen lebih memilih di rumah untuk menghindari terkenanya virus COVID-19. Maka dari itu, angkringan gimmick juga dapat berkolaborasi dengan perusahaan jasa pengantar seperti Gojek atau bisa juga membuat metode delivery di angkringan gimmick. Hal ini dapat meningkatkan penghasilan dari angkringan gimmick karena memiliki metode delivery yang memudahkan konsumen untuk membeli makanan yang disediakan oleh angkringan gimmick. Gimmick juga memiliki ciri khas dari menunya yang membuat beda dengan angkringan lainnya. Ciri khas ini dapat ditonjolkan pada angkringan gimmick dengan cara membuat konten di media sosial atau membuat promosi menarik yang menonjolkan ciri khas pada angkringan gimmick tersebut. Sehingga orang yang melewati angkringan gimmick nantinya penasaran karena melihat angkringan gimmick yang berbeda dengan lainnya dan tertarik untuk datang ke angkringan gimmick. 2. Usaha menarik pelanggan dan memperluas pasar. Jika sebuah bisnis sudah memiliki pasar, tentunya jika ingin tetap bertahan harus memperluas pasar tersebut. Beberapa faktor yang dapat berpengaruh untuk menarik para pelanggan dalam angkringan gimmick yaitu kepuasan konsumen dengan cara memberikan kualitas pelayanan yang nyaman kepada konsumen, sehingga membuat konsumen memiliki rasa antusiasme yang tinggi untuk kembali membeli produk yang ada pada angkringan gimmick. Kualitas pelayanan merupakan strategi pemasaran yang baik untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Dari kualitas yang baik akan terbentuk kepuasan sehingga menghasilkan keinginan konsumen untuk terus membeli makanan dari angkringan gimmick. Kualitas pelayanan yang baik merupakan satu hal yang sangat penting untuk meraih pasar karena hal tersebut akan bermuara pada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan tersendiri dapat didefinisikan sebagai tingkat perasaan pelanggan setelah membandingkan hasil yang ia rasakan dengan harapannya. Kualitas pelayanan dapat dilihat dari kemampuan untuk memberikan produk makanan dan memuaskan konsumen, kemampuan untuk memberikan pelayanan yang cepat, keterampilan para karyawan, kemampuan komunikasi yang baik dari pelayan itu sendiri,
keinginan memahami kebutuhan pelanggan, fasilitas fisik, dan menyediakan perlengkapan dan sarana lainnya. Jika beberapa aspek di atas dapat dipenuhi, maka pelanggan yang datang ke angkringan gimmick akan semakin puas. Dengan memberikan pelayanan yang baik seperti halnya tempat berdagang yang nyaman dan murah, akan banyak mendatangkan pembeli. Banyak pembeli akan meningkatkan penjualan. Penjualan yang banyak akan meningkatkan order kepada para produsen. Produsen yang kebanjiran order akan meningkatkan produksi. Pabrik diperbesar dan tenaga kerja baru yang dibutuhkan. Sebuah angkringan dalam menyajikan menu yang memerlukan banyak bahan baku seperti halnya tempe, tahu, sate-satean, keripik atau camilan kecil-kecil yang biasanya ada di angkringan, minuman dan lainnya. Ada banyak masuk barang yang semuanya bersumber dari produsen makanan, minuman, dan jasa lainnya. Ada banyak tenaga kerja yang terlibat, mulai produsen makanan-makanan kecil, pemasok sate-satean, dan lainnya. Jika angkringan ramai, tentu saja angkringan akan lebih banyak lagi membutuhkan bahan baku, akan memerlukan lebih banyak pemasok, dan akan memerlukan lebih banyak produsen lainnya untuk menghadirkan makanan-makanan yang lebih menarik perhatian pelanggan. Multiplier effect. Multiplier effect adalah efek berganda dari suatu kegiatan yang dapat mempengaruhi banyak hal lainnya. Pengaruh ini saling berkaitan sehingga disebut sebagai efek berganda. Misalnya, pembangunan sebuah bandara di suatu daerah akan menimbulkan perubahan bagi daerah sekitarnya. Dalam hal ini, multiplier effect yang ditimbulkan oleh bandara secara tidak langsung akan membuat perekonomian daerah tersebut. Multiplier effect dalam bisnis kuliner khususnya angkringan gimmick ini adalah turut memudahkan masyarakat sekitar dalam mencari kebutuhan pokok yaitu makanan. Selain itu, angkringan gimmick juga membuat lokasi seturan tepatnya di Jalan Lauraya menjadi ramai. Lahan di samping angkringan gimmick pun kini telah disewa oleh warung soto. Dengan begitu, persaingan akan terbentuk dan membangun perekonomian sekitar. Selain itu, dengan adanya angkringan gimmick membantu para driver ojek online dalam mendapatkan customer-nya, mengingat daerah seturan menjadi pusat perekonomian yang ramai. Kesimpulan, bisnis kuliner merupakan salah satu bisnis yang sedang tumbuh dan berkembang di masyarakat luas, serta memiliki potensi berkembang yang cukup besar. Angkringan gimmick merupakan angkringan yang memiliki cabang pusat di Seturan, Yogyakarta, tepatnya di Jalan Lauraya. Angkringan gimmick berdiri sejak 28 Agustus 2020. Angkringan gimmick menyediakan berbagai makanan dan minuman yang sederhana, layaknya angkringan pada umumnya. Namun, porsi makanan di angkringan gimmick ini cenderung lebih banyak dengan harga yang relatif murah. Di antaranya adalah space untuk lesehan yang terbagi dua di bagian tengah dan belakang, dan space dengan menggunakan kursi di tengah dan depan. Dengan memberikan pelayanan yang baik seperti halnya tempat berdagang yang nyaman dan murah akan banyak mendatangkan pembeli. Banyak pembeli akan meningkatkan penjualan. Dengan begitu, persaingan akan terbentuk dan membangun perekonomian sekitar. Selain itu, dengan adanya angkringan gimmick membantu para driver ojek online dalam mendapatkan customer-nya, mengingat daerah Seturan menjadi pusat perekonomian yang ramai. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.